Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua lagi robah timing ini ya. Timing pengapian kis ya. Ini gua lagi geser dan sebenarnya kenapa gua baru geser? Ini motor kan emang dari awal ini ya, dari awal ngebangun itu kan dia di gua. Cuma kan sistemnya itu kita oprek-oprek, kita dongkrak performa. Cuma sistemnya masih untuk harian enak dan awet ya. Karena konsumen mintanya kan seperti itu dan alhamdulillah cocok. Menurut konsumen gue itu enak segala macem. Jadi ya udahlah nggak ada kendala gitu ya bosku. Ini awal kan gue buat spek itu untuk touring. Kan nggak mungkin kalau touring tuh pendek-pendek ya bosku, otomatis kan pengennya panjang terus enak awet kan, ibaratnya ke situlah. Dan gue juga mencoba memaksimalkan, alhamdulillah itu awet ya bosku. Tapi di sini gue mau sedikit robah dari spoolnya, ini gue geser. Nah, seperti biasa ya bosku. Jadi di sini gue masih pakai ya elbow lawas lah ya. Ini timing api ya bosku nih. Ini timing api antara depan dan belakang nih ya. Ini depan dan belakang. Nah, timing api itu dia ada di tengah. Jadi dia balance kalau standar ya, kalau standar. Nah, kalau misalkan kita majuin si timing api, ini kita majuin, jadi otomatis kan percikan api itu dia ngeduluin dibandingkan di tengah sini. Jadi tadinya ada di tengah, nah dia maju agak depan sini, dan itu pun harus sesuai ya bosku. Jadi maksudnya kalau belum kalau belum terbiasa banget ya, kalau bisa sambil dibuka untuk headnya ya bosku. Itu sekiranya di pas TMA titik mati atas itu dia ada di berapa derajat gitu kan. Terus kira-kira gesernya harus berapa derajat. Cuma kan ya perhitungan begitu, intinya cuma patokan aja sih ya. Cuma patokan, kita geser berapa derajat bukan berarti kita pakai sekian derajat itu cocok, enggak. Walaupun semua part motor di sini ada sama, misalkan nih kita contoh nih, itu tetap pasti beda. Pokoknya itu saran gue sih. Jadi kalau untuk masalah timing pengapian nggak bisa kayak mas untuk timing pengapian yang bagus geser berapa mili, atau mas geser berapa derajat. Walaupun gue bilang sekian derajat atau gue bilang sekian mili, ya percuma juga, pasti nggak akan ngeklop kan gitu. Karena intinya di setiap settingan motor atau racikan motor, walaupun partnya ada yang sama, pasti ada aja perbedaannya bosku. Oke. Jadi intinya seperti itu. Dan di sini gue cuma geser di ini kan gesernya nih. Ini gue buat agak panjang ya bosku. Ini gue buat sampai 15 mili ya. Ini gue buat sampai 15 mili. Cuma gue mau pakai di angka 5 mili ya bosku. Nih di angka 5 mili. Jadi intinya serasa-rasa gue kan sering ngerasain juga ini motor. Maksudnya sering make lah ya. Entah itu harian, gue kadang suka iseng make kalau misalkan konsumen gue lagi kesini. Gue cuma pengen ngerasain aja kan gitu. Nah dan di feeling gue, karena mesin ini kan oprekan gue, jadi gue punya takaran tersendiri. Karena dulu juga pun gue itu untuk geser-geser timing pengapian, ciri khasnya seperti apa, maju atau mundur seperti apa gitu kan. Jadi gue udah agak hafal lah ya, karena hafal di versi sendiri gitu ya, bukan hafal secara umum gitu ya, enggak. Jadi kalau untuk masalah secara umum itu ya samalah, malah kalau gue ini gue anggap masih anak bawang ya bosku. Gue masih belajar juga, gue sambil sharing juga kan gitu tentang pengalaman-pengalaman gue dari dulu sampai sekarang ya bosku. Jadi intinya seperti itu. Dan gue di sini cuma bisa bilang, di sini gue cuma geser 5 mili ya bosku. Nih. Ini di sini gue cuma geser 5 mili. Karena kenapa gue 5 mili tapi gue lebihin kan gitu loh. Karena itu untuk racikan juga ya bosku. Karena di sini gue pakai CDI yang 3 kabel. 3 kabel tuh kan ada macam-macam sih ya. Ada RC, ada RGR. Cuma yang RC pun itu dia ada dua versi. Dua versi ya. Ada yang RC 1101, ada RC yang 1100 ya bosku. Itu gua maksudnya kode dari CDI orinya lah ya, CDI orinya. Terus kalau untuk masalah CDI RGR, itu kalau untuk RGR tuh ada RGR merah dan RGR putih ya bosku. Nah dan itu pun semuanya udah dulu itu gua udah sering rasain lah ya, orian toko, orian bawaan motor. Makanya kenapa gue bilang di semua CDI itu pasti kurvanya beda, perlu penyesuaian. Tapi karena CDI ini yang gue pakai CDI 3 kabel, jadi gue langsung templok dan gue rasain ternyata
cocok lah buat harian gua tanpa geser timing. Itu pun enak banget ya bosku. Di videonya itu bosku boleh lihat lah ya di setting-setting awalnya itu pokoknya gua belum geser timing. Nah, dan sekarang gua mau geser timing karena kemauan dari permintaan lah ya, permintaan dari konsumen gua pengen stop and go-nya agak lebih enak lah ya istilahnya ke situ, jadi lebih responsif lah. Makanya kenapa ini gue bisa geser, tapi tetap gue kasih antisipasi, yang penting dirawat dan bawaannya jangan jorok ya, gue gitu aja sih ya. Karena di sini pun gue coil pakai apa sih, coil tuh cuma pakai apa, coil A100 gitu kan. Gue cuma pakai coil A100 karena gue ngejaga suhu panas ya bosku, biar si suhu panas ini nggak panas-panas banget, jadi dipakai harian juga dia awet. Dan karena apa, karena busi gue pakai busi panas, jadi untuk suhu panas coil gue pakainya yang biasa lah ya, ibaratnya mah standar aja lah, standar ninja lah, coil standar ninja lah ibaratnya ke situ ya bosku. Tapi kalau misalkan bosku upgrade coil, entah itu pakai oranye, biru atau pakai YZ ya, kalau bisa businya pakai busi yang dingin ya. Cuma gue lebih kenapa gue pakai busi panas tapi kok coilnya yang terbatas ya, gue butuh suhu panas, gue nggak butuh dingin, ibaratnya ke situ lah ya. Karena versi pengoprek mesin itu beda-beda lah ya. Cuma gue berbicara ini nih seversi gue aja sih, seversi oprek gue ya bosku. Jadi kita di sini mau coba buat pergeseran 5 mili ini ya bosku. Jadi kita cek ya bosku. Nah bosku, jadi sekiranya seperti itu ya bosku. Untuk responsifnya ini emang agak cepat ya dari awal. Jadi maksudnya ini responsifnya seperti gas-gas kecilnya, gas-gas dari bawah ke tengah itu dia agak cepat ya, agak responsif, lebih responsif lah dari awal. Nah, coba ya tadi itu namanya timing pengapian, otomatis kan dia kan di depan balance lah ya, di depan balance. Terus lagi namanya CDI bukan standarnya, itu memang harusnya digeser. Cuma emang konsep awal itu kan untuk harian touring ya bosku, jadi perlu nafas panjang segala macam. Jadi pas begitu gua
pasang CD 3 kabel itu dia langsung nyocok lah ya, nggak ada harus penyesuaian ya bosku, karena gue pakai CD yang 3 kabel. Dan kata gue tadi 3 kabel tuh ada RC, ada RGR ya bosku. Jadi ya bosku cek aja lah atau rasain masing-masing lah ya, intinya ke situ. Nah terus lagi sekarang kan alhamdulillah untuk responsif juga kan dengar sendiri dia lebih cepet. Cuma gue tetap kasih antisipasi ke konsumen, bawahnya jangan jorok ya. Intinya ke situ sih, bawahnya jangan jorok, karena kita sebagai pengoprek itu hanya memaksimalkan, dan selebihnya jika ada pemaksimalan yang dilanggar atau misalkan dikurangi dari segi pemaksimalan kita sebagai pengoprek, ya itu bukan tanggung jawab kita gitu ya bosku, paham lah ya bosku. Jadi intinya balik lagi ke racikan masing-masing ya bosku. Oke, saya semoga aja sih untuk konsumen ini lebih puas lagi lah ya, karena dia jarang jauh-jauh juga sekarang, jadi pengennya yang agak-agak cepet, makanya gua geser dari timingnya bosku itu, karena alhamdulillah responnya lebih enak dari yang kemarin lah ya, lebih enak dari yang kemarin. Oke bosku, jadi intinya seperti itu aja ya, semoga bermanfaat dari penjelasan gua. Dan gue pun di sini tidak menggurui, gue di sini pun sama masih belajar ya dari versi gue dan pengalaman gue, dan gue di sini sekedar sharing dengan para bosku semua ya. Oke, jadi pokoknya jangan lupa dukung terus channel gue, dan makasih yang udah pantengin video ini. Thank you.